Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat. Bertemu kembali pada pembelajaran IPS tema 4 subtema 2 dan 3, yaitu interaksi sosial dalam berbagai bidang. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Masih ingatkah kalian apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui interaksi sosial dalam berbagai bidang dan aspek-aspek interaksi sosial beserta contohnya. Di akhir pembelajaran akan ada penilaian, jadi simak dengan baik-baik video berikut ini. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Manusia melakukan interaksi sosial dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, interaksi dalam bidang ekonomi. Keragaman kebutuhan manusia meliputi barang dan jasa. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan, misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan. Membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Interaksi dalam bidang pendidikan. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Yang kedua, interaksi siswa dengan sumber belajar. Yang ketiga, interaksi siswa dengan guru.
Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Interaksi dalam bidang pendidikan, ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, seperti dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Yang ketiga, jalur pendidikan di lingkungan keluarga, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, contoh pendidikan dalam keluarga. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang berupa pakaian, kebutuhan pangan berupa makanan, kebutuhan papan berupa tempat tinggal. Sebagai contoh, transaksi jual beli dengan pedagang merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Kamu dapat menemukan interaksi ekonomi di pasar ataupun di tempat-tempat lain yang mempertemukan penjual dan pembeli. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Sebagai contoh, kebutuhan jasa di bidang kesehatan, transportasi, dan pelayanan masyarakat. Ayo berlatih, kerjakan soal berikut ini. Tuliskan contoh interaksi sosial dalam berbagai bidang, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Setelah selesai mengerjakan, kirimkan hasil foto jawaban kalian kepada wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan.